Banyak di antara sebagian orang yang mengatakan kita tidak perlu takut dengan virus corona. Ya, ketakutan itu adalah pertanda kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada virus corona, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan mereka. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang, mohon maaf, bagi orang-orang yang berakal itu adalah sesuatu yang aneh dan bahkan menggelikan. Ya. Mereka bahkan terjun ke daerah wabah dengan anggapan kalau kita tidak terjun, justru itu pertanda lemahnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah anggapan yang seperti ini? Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang namanya tawakal itu harus dengan upaya. Harus dengan mewujudkan sebab. Seseorang yang tidak mewujudkan sebab, kemudian dia mengatakan dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini bukanlah tawakal yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan tentang seorang laki-laki yang memiliki seekor unta, kemudian dia ingin masuk ke dalam masjid. Kemudian dia tidak mengikat untanya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya harus mengikat unta saya ini kemudian saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah saya biarkan begitu saja dan saya bertawakal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qilha wa tawakkal." Ikat untamu kemudian barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarahlah dengan mereka, para sahabatmu itu, untuk memutuskan suatu permasalahan, mana yang lebih maslahat dan mana yang lebih minim mudaratnya. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mengupayakan sebab dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabatnya. Padahal Rasulullah SAW kalau seandainya beliau memutuskan sepihak, ya, kita tahu prinsip para sahabat ketika Rasulullah SAW memutuskan suatu perkara, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan kepada kita semua. Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah bersama para sahabat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ini adalah upaya mewujudkan sebab. Kemudian baru setelah itu Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau sudah mengambil keputusan, kemudian engkau sudah bertekad untuk melaksanakan keputusan ini, sudah serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sandarkan hatimu sepenuhnya terkait hasil dari keputusanmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi, tawakal belum disebut tawakal jika kita tidak mengupayakan sebab. Ya. Sekecil apapun sebab tersebut. Lihat bagaimana kisah Maryam ketika dalam kondisi hamil tua, dalam kondisi ketakutan, kelaparan. Manakala Allah hendak memberikan kepadanya rizki, ya, buah kurma. Allah mampu untuk mendatangkan kurma tersebut tanpa sebab. Langsung berada di hadapan Maryam. Namun Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma yang begitu besar dan kuat. Padahal dia adalah seorang wanita yang sedang hamil tua. Tujuannya untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya mengupayakan sebab sekecil apapun itu disyariatkan. Baru kemudian hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para ulama memberikan definisi tawakal. Di antaranya Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, tawakal yang sejati adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala fi istijlabi al-masalih fi dunia wal akhirah. Yang namanya tawakal yang sejati adalah bergantungnya hati. Catat, hati, bergantungnya hati.
tulusnya bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam upaya, ini juga perlu digarisbawahi, dalam upaya ya, meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi, tawakal itu harus ada upaya mewujudkan sebab. Upaya dalam meraih maslahat atau menghindarkan diri dari mudarat. Kemudian tawakal di situ terkandung unsur penyandaran hati, bergantungnya hati secara total 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anggota badan kita boleh mengupayakan sebab secara zahir, namun hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala terkait hasil dari sebab tersebut. Hasil dari upaya kita itu hasilnya hati kita wajib hanya bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala musabbibul asbab. Dia adalah kausa prima, dia adalah penyebab utama dari segala sebab. Dan hasil baru ada berdasarkan sunnah kauniyah. Hasil itu Allah munculkan dengan adanya sebab. Ya, kecuali dalam beberapa kasus tertentu terkait mukjizat para rasul, ya, Allah dengan kekuasaannya mampu memunculkan sesuatu tanpa sebab kauni yang lazim. Ya. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bertawakal dengan tawakal yang benar. Pertama, harus ada upaya dan usaha yang dibolehkan oleh syariat. Namun hati kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal yang sebenarnya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika terjadi wabah di suatu negeri, ya, idza sami'tum bit-ta'un fi ardin fala taqdamu alaihi fala tadkhulu fihi. Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu negeri, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Ini adalah termasuk bagian dari tawakal, upaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mewujudkan sebab agar kita terhindar dari mudarat. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi aw wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian berada di negeri yang di situ ada wabah dan kalian berada di situ, jangan kalian keluar. Ini adalah termasuk bagian dari tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم